Baik, perkenalkan nama saya Lintang Tamaris. NIM 212410103062. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait basis data modul 2 terkait dengan relationship bengkel. Di sini pertama saya akan membuat dengan tabel kebenaran dulu. Jadi yang pertama tuh entity-nya kita masukkan entity nota, entity bengkel, entity mekanik, entity mekanik, entity transaksi, lalu detail transaksi. Setelah itu barang, satu yang terakhir customer. Ya, di sini juga kita masukkan sama juga nota, bengkel, mekanik, transaksi, barang. Setelah barang, customer. Ya, jadi kita kasih warna ini dulu kuning karena sama-sama entity itu tidak mungkin bisa berrelationship. Jadi untuk membedakan mekanik dengan mekanik, transaksi dengan transaksi, kita transaksi dengan transaksi, barang dengan barang, customer dengan customer. Jadi nota itu berrelationship dengan bengkel. Kenapa? Jadi ini untuk mencatat lokasi servisnya. Lalu nota juga dengan mekanik, ini mencatat pekerja. Setelah itu nota dengan transaksi, mencatat kegiatan transaksinya tuh. Nota, ya. Jadi nota itu berrelationship dengan bengkel, mekanik, dan transaksi. Setelah itu bengkel dengan nota tadi kan sama ya, mencatat lokasi. Nah, bengkel cuma dengan nota saja. Lalu mekanik dengan mekanik saja itu mencatat ya tadi pekerjaannya. Lalu transaksi itu berhasil dengan nota itu tadi mencatat kegiatan transaksinya. Kita masuk tuh. Terus salah guys. Jadi transaksi itu juga berrelationship dengan detail transaksi. Nah, ini dia detail transaksi. Itu lebih detailnya tuh. Apa salah? Lebih detail itulah. Setelah itu transaksi berrelationship dengan customer juga. Itu mencatat pembelinya. Gitu. Lalu detail transaksi itu berrelationship dengan transaksi ini mencatat sama kayak lebih detail juga berrelationship dengan barang. Jadi lebih detailnya tuh barang yang mencatat barangnya lebih detail gitu. Setelah itu barang ya, barang tadi itu berrelationship cuma dengan detail transaksi. Jadi hasilnya tuh ya tadi mencatat barangnya. Jadi barangnya tuh dicatat di sana ya. Barang lebih detail. Setelah itu customer cuma berrelationship dengan transaksi saja. Ya karena yang melakukan pembelian, pihak pembelian. Nah, setelah ini jadi, kita langsung saja buat ke data modelernya. Oracle, dengan bentuk Oracle tadi. Saya stop share. Kita pindah ke sini.
Oke, pertama-tama kita buat entity-nya. Jadi yang pertama tadi ada nota. Di nota ini atributnya itu ada, bentar ya, itu saja. Yang pertama nomor faktur. Ada nomor faktur, logical, dan ini varchar. Karena ini primary UID, jadi gini. Lalu yang kedua, habis nomor faktur ada bengkel. Ada bengkel, dan itu termasuk logical. Ini adalah varchar. Aneh. Sama guys. Varchar, dan ini 22. Nah, kita isi 225, dan ini mandatory. Ya bengkel, lalu ini tanggal ini logical, varchar, ini 225, dan ini mandatory. Tapi di tanggal ini merupakan unique identifier. Tambah dulu, masalah nanti saja dah. Lalu yang selanjutnya habis tanggal ada mekanik. Oke guys, mekanik varchar. Mekanik varchar, ini sama kayak yang di atas. Mandatory. Lalu habis mekanik tadi ada transaksi ya guys ya. Legal dan varchar. Varchar ini 225 mandatory. Jadi ini saja ya. Setelah itu ya, jadi di sini saya tadi bilang ada apa namanya, unique identifier-nya itu kita tambahkan, salah. Kita sudah tambahkan tanggal unique identifier, karena setiap nota itu mungkin ada beda-beda tanggalnya. Jadi masuk unique identifier, kita apply, kita oke. Nah, sudah. Kok gak masuk tanggalnya, guys? Kita pindah saja mungkin ya. Bengkel. Kita ketuk lagi, kita unique identifier-nya, kita tambah tanggal. Oke. Ya. Habis entity nota ada entity bengkel. Atributnya bengkel itu ada ID bengkel, terus ID bengkel ya. Logical, varchar 225, ini primary ID. Setelah itu nama bengkel, ini logical, varchar mandatory. Habis nama bengkel, alamat bengkelnya ya. Ini logical, ini varchar, mandatory, ini 225. Setelah itu habis alamat ada telepon bengkel biar gampang hubunginya kalau ada apa-apa sih. Habis itu varchar 225 mandatory, dan lalu
kita sudah ya, kita apply. Kita unique identifier-nya itu nggak ada ya. Lalu transaksi, bisa bengkel atau transaksi, entity transaksi deh, jangan mekanik dulu aja. Mekanik, atributnya ada 2, ada ID mekanik, ini logical, varchar. Lalu yang kedua ada nama mekaniknya. Varchar. Ini 225 mandatory. Oke, jadi ini kita apply. Oke, mantap. Kita perbaiki dulu. Setelah mekanik ada entity transaksi ya guys ya. Transaksi. Atribut dari transaksi kita mungkin 6. Ada ID transaksi, saksi, ini logical, unknown, varchar. Ini primary ID. Setelah itu mari sesudah ID transaksi ada customer-nya. Ya kali nggak ada customer ya. Varchar capek juga 25 mandatory. Setelah customer juga ada barangnya, barang yang dibeli. Itu apa? Ini varchar. Setelah itu ada barang quantum, jumlah barangnya itu quantum varchar. Sulit guys. Mandatory. Setelah quantum harga. Nah di sini saya bingung ini masuk varchar atau integer. Tapi saya masukkan integer saja. Mana nih? Wow, shit. Karena kan malah dijumlahkan gitu ya. Setelah itu habis harga ada diskonnya. Diskon. Logical. Varchar. Mandatory. Kurang 1 guys, itu potongan harga. Ini logical, lalu varchar. Sulit sekali nih. Varchar ini 225 mandatory dan ya sudah deh. Ini jadi saya rasa identifiernya itu customer. Kita tambah customer ya, customer sama barang karena yang dibeli itu pasti beda-beda dah. Bisa ya. Habis entity transaksi ada entity detail transaksi. Nah ini harus di underscore guys. Oh ya, dalam menulis kayak gini tuh di Oracle hurufnya yang digunakan adalah huruf kecil semua. Habis itu di data transaksi itu ada 2 kayaknya, ID transaksi sama kode part. Logical ini tuh varchar. Habis ID transaksi yang kedua ada kode barang atau kode part lah ya. Ini varchar.
Tapi saya kira ini juga unique identifier deh. Kita tulis saja dah. Oke. Oke. Wah, masuk. Halo guys. Wah, tidak ada. Kita buat lagi aja dah. Bingung saya. Oke, kita buat lagi. Ini ID transaksi. Oh, data transaksi ding. Transaksi. Atributnya ada ID transaksi. Ini logical. Varchar. Lalu yang kedua itu ada kode barangnya. Logical. Varchar. Nih. Oke, kita apply, kita oke. Identifiernya kita tambah. Ini kode barang. Oke, baterai saya habis. Bentar guys, baterai saya habis. Saya adjust dulu. Oke, welcome. Just bisa transaksi itu ada apa tadi? Barang. Entity barang. Atributnya kode barang. Salah guys. Kode barang logical. Ini varchar. Wait. Gue pencet varchar. Setelah itu bis varchar ini habis kode barang ya jelas nama barang lah ya. Nama barang logical, ayo dong varchar. Habis itu ini mandatory. Habis nama barang, harganya. Varchar. Setelah itu ini keduanya mandatory dan ya kelebihan satu guys. Ini kalau kelebihan kita silang saja. Habis itu sudah kita apply. Ya. Habis barang kurang customer. Atribut dari customer dan nomor polisi, merek, warna, tahun. Ada 4 berarti. Nomor polisi, nama polisinya. Setelah itu varchar. Wait, ya. Habis nomor polisi, merek aja dah. Merek sepeda motornya. Varchar juga. Salah. Varchar, lalu ini 225. Mandatory. Habis merek sepeda motor, warna sepeda motornya. Ini varchar.
Setelah warna ada tahun sepeda motornya ya. Logical, varchar, lebih. Wah, ada orang pulang. Mantap nih. Saya lanjutkan karena baru saja saya ada kendala. Jadi saya harus lagi. Itu kan sudah selesai nih entity-entitinya. Kita tata dulu. Jadi kita akan mengerjakan relationship-nya. Jadi nota ini kan berrelationship dengan bengkel. Tarik. Ya, jadi di nota ini terangannya tadi mencatat lokasinya, lokasi bengkel. Setelah itu di sini adalah lokasinya. Ini bukan ya, ini karena nama bengkel itu akan terdapat di berbagai nota, jadi ini. Dan ini optionalnya, ini wajib, ini optional, wajib ditulis. Jadi nota itu wajib ada ya. Jadi kita oke. Seperti ini. Ini cara memunculkannya. Salah. Setelah itu ada juga berrelationship dengan mekanik. Ini selesai. Oh, disancol. Error guys. Yang mekanik di nota ini mencatat pekerjanya. Di sini adalah mekanik tidak bekerjanya. Jadi ini kesalahan dan ini many karena nama mekanik itu akan terdapat di bagian nota, nggak cuma satu nota saja, karena satu mekanik bisa mempekerjakan berbagai servis sepeda motor. Ini optional, ini wajib ya, nota itu wajib ditulis. Ini setelah itu nota juga berrelationship dengan berhubungan dengan transaksi. Seperti pada tabel kebenaran tadi, di nota ini mencatat kegiatan pembelian lah ya. Ini adalah penjualan deh. Penjualannya, dan ini tuh ini. Di sini tuh pilihannya menurut saya itu wajib dan wajib ya. Jadi sama-sama wajib ada gitu. Jadi ini salah. Setelah itu ini kita tarik aja bintang bulat. Transaksi ini berhubungan dengan detail transaksi. Ya, jadi di transaksi ini mencatat detail pembelian, mencatat transaksi. Ini detail transaksinya, jadi kayak lebih detail gitu. Jadi ini transaksi ini one, dan ini wajib optional.
Oke. Jadi seperti ini. Ya. Setelah itu detail dengan barang. Hubungan yes. Sulit ya. Harus penuh dengan kesabaran ini mah. Oke. Kita saksi dengan barang. Ini mencatat di barangnya. Kita lihat dulu, pastikan. Jadi transaksi dengan barang. Mencatat barang lebih detail. Jadi ini mencatat barang lebih detail barangnya. Nih. Ini cardinality-nya dari barang itu many to many. Many saja, bukan many to many. Many. Oke, kita oke. Ini lalu transaksi dengan customer berhubungan seperti ini. Salah. Iya, gini. Jadi transaksi itu dengan customer itu mencatat penjualan yang dilakukan oleh customer tadi, dan ini adalah customer itu pembeli. Customer dengan transaksi mendapat pembelian. Ini belum guys. Baca. Setelah itu ini kan mencatat penjualan lah. Jadi ini kategorinya tuh one. Kalau customer itu many karena bisa saja itu mereka melakukan pembelian lebih dari satu. Bisa saja ketika ada datang servis lalu menyervis lagi, kan masuk ada transaksi lagi gitu. Oke, ya. Data. Jadi seperti ini. Relationship-nya dari bengkel. Sekian dari saya, terima kasih. Stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.